sekarang nih, kalau mau cari data baru kayak begini gue kasih nih ya. Nah, di dalam New Advent ORG ya, ini dari kisah Paulus the First Hermit kayak gitu ya. Ini Paulus ya gue bahas. Paulus the First Hermit. Perhatikan di sini, ini moralnya Paulus nih. Lu baca di nomor 10-nya, di sini dikatakan apa? Setelah ciuman suci, Paulus duduk mulai berbicara kepada Antonius. Lihatlah orang yang telah kau cari dengan susah payah, anggota tubuhnya membusuk karena usia, ubannya terawat. Kau lihat di hadapanku seorang manusia yang telah lama lagi akan menjadi debu. Tetapi kasih bertahan dalam segala hal. Kalau di sini love ya, but love, jadi cinta gitu. Nah perhatikan di sini Ikhwan ya, ciuman suci. Setelah Paulus ciuman suci sama Antoni, perhatikan ciuman suci kayak gimana. Aduh, ini moralnya Paulus yang lu bilang dia bertobat. Kenapa dia suka cipok-cipok bibir cowok? Ini baru data baru. Nah, ini gue bawa data di sini ya, newAdvent.org. Ini baru datanya. Cipok bibir ajaran Paulus. Sekarang pertanyaan gue, apakah syair berdarah sudah mencipok bibir kiamat sebagai ciuman kudus? Dijawab. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Memang benar, sebelum Paulus ini bertobat, memang dia itu sempat menganiaya orang-orang Kristen gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ya, di ayat yang lain, khususnya di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19, apa yang menjadi moral dan sikap hati dari Paulus? Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Di sini Paulus ini memiliki keteladanan, memiliki moral yang rendah hati. Yang kedua, ya, Paulus juga merupakan sosok dan pribadi yang baik hati. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan juga ya, keteladanan dan moral Paulus sebagai pengikut Kristus, dia itu taat. Kita bisa baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 12, 13 dan seterusnya. Apa yang dikatakan di sana? Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Yang berikutnya ya, Paulus juga memberikan keteladanan kepada kita ya, di dalam Roma 12 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, ini beberapa data-data yang bisa kita baca ya terkait tingkah laku, perbuatan, moral dari Paulus itu sendiri. Ya, memang perlu kita akui ya, sebelum Paulus menjadi orang Kristen, sebelum Paulus menjadi pengikut Kristus, dia sempat membunbun pengikut-pengikut Kristus. Tapi dia membunbun pengikut Kristus karena dia itu menganggap pengikut-pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Taurat yang dia yakini. Tetapi yang perlu kita garis bawahi ya, setelah dia percaya kepada Kristus, kepada Yesus, maka kehidupan dia itu berubah secara total. Dia tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya dia lakukan. Jadi seperti itu ya yang perlu kita perhatikan ya, bagaimana keteladanan dan moral Paulus itu menjadi sebuah contoh bagi kita sebagai orang percaya, bagaimana ketaatan dia kepada Tuhan, bagaimana kegigihan dia memberitakan Injil, bagaimana kebaikan dia kepada sesama saudara seiman, dan banyak lagi keteladanan-keteladanan moralitas yang baik yang patut dicontoh dari Rasul Paulus. Meskipun ya banyak narasi-narasi di luar sana ya yang ya menarasikan secara negatif tentang Paulus, tapi kita akan buktikan. Dan jangan lupa teman-teman ya, pada malam hari ini saya akan memberikan tontonan yang menarik dengan berlimpah ruah data yang tentunya bisa kita pertanggungjawabkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Ya, berikutnya opening statement dari gua.
Oke, ikhwani fisabilillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta garis terdepan Triun Slayer Comment Center yang sangat menantikan dan haus dahaga untuk kores membubuki para penghujat laknatullah alaihim, dan untuk kawan-kawan di sebelah para pendukungnya Baginda Syair Berdarah, selamat malam juga. Kita akan menikmati sajian-sajian data dari kita berdua mengenai moralitas Nabi Muhammad SAW dan Paulus dari Tarsus, kawan-kawan. Karena gue pihak Islam, maka gue akan menjelaskan moralitas dari Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Akan gue bawakan data supaya kita mengenal lebih jauh Nabi Muhammad dari perspektif sahabat-sahabatnya dan juga dari perbuatan-perbuatan serta perkataannya. Di dalam Sahih Muslim 1232, Ummul Mukminin Aisyah berkata, ketika ditanya oleh Sa'ad, "Wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Aisyah menjawab, "Bukankah engkau telah membaca Al-Quran?" Saat menjawab benar, Aisyah berkata, "Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran." Saat berkata, mendengar itu aku hendak berdiri dan tidak akan bertanya lagi tentang sesuatu kepada seseorang hingga aku meninggal. Ini yang dikatakan oleh Sa'ad ketika dijelaskan oleh istri Nabi Aisyah. Lalu salah satu akhlak dalam Al-Quran seperti apa? Bisa kalian lihat di dalam surah At-Taubah ayat 128. "Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan bagimu keselamatan dan keimanan, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman." Jadi Nabi, ikhwan, kalau kita lihat di luar tenang, tapi di dalam hati dia banyak sedihnya. Karena apa? Penderitaan yang kaumnya rasakan di awal-awal Islam lahir. Karena kita tahu ya, Islam itu menderita oleh pagan kafir Quraisy itu sekitar 13 tahunan, ikhwan ya. Lalu kemudian Allah membalikkan keadaan bagi nabinya Muhammad SAW sehingga Islam bisa sampai ke Indonesia, Masya Allah. Nah, lalu kalau kita lihat salah dua, salah tiga, salah empat dari akhlak-akhlak Nabi, misalnya kita lihat di Bukhari 3822. Rasulullah SAW bersabda, "Ada orang mengambil pedangku saat tidur, lalu aku bangun sedang tangannya telah memegang pedang yang terhunus." Jadi ketika Nabi bangun, pedang itu di depan Nabi. Orang yang megang pedang berkata kepada Nabi, "Siapa yang dapat melindungimu dariku?" Nabi menjawab, "Siapa? Allah." Namun sekarang dia tengah terduduk lesu. Jadi Nabi itu nggak takut mati, ikhwan. Walaupun pedang di depan matanya, dia nggak ketakutan. Nggak ketakutan, apalagi sampai berkeringat, keringat yang keluar darah. Nggak seperti itu Nabi kita. Makanya kita bangga dan keberanian kita berasal dari Nabi kita. Lalu kemudian orang yang menghunuskan pedangnya, apa yang terjadi? Tertunduk lesu. Inilah yang bisa kita lihat di Islam sekarang. Ketika Islam berani, maka orang-orang yang mencoba mengerongrong Islam, mereka tertunduk lesu. Ini percontohannya. Lalu kemudian akhlaknya, ini kalau misalnya ada orang yang mengancam Nabi ya, ini akhlaknya. Lalu kemudian bagaimana akhlaknya dengan anak-anaknya? Bisa dilihat di Musnad Ahmad 2938. Nabi SAW mengusap air mata Fatimah dengan bajunya karena apa? Karena sayang kepadanya. Jadi yang namanya moralitas itu harus dibarengi dengan perbuatan. Kalau nggak ada perbuatannya, ini sama dengan omong doang. Perhatikan perbuatan Nabi, mengusap air mata Fatimah dengan bajunya karena sayang kepadanya. Ada perbuatannya, ikhwan. Kalau nggak ada perbuatannya, omon-omon. Berikutnya dalam Sunan Abu Daud 2214, ini akhlak Nabi ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, berlomba dengan Nabi dengan berlari, lalu aku mendahului beliau, kemudian setelah gemuk aku berlomba dengan beliau, maka beliau mendahuluiku. Beliau berkata, ini menggantikan kekalahan pada perlombaan terdahulu. Nabi bercanda dan berkasih sayang dengan istrinya. Tidak sempurna seorang junjungan kalau tidak bisa memimpin keluarga. Ini apa? Moral Nabi dalam berkeluarga. Lalu perhatikan Nabi gua yang gua juluki Raja Damai. Ini dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Tunggu, bukan yang ini. Ini dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Pernah terjadi pertengkaran antara dua kelompok kaum Ansar hingga mereka saling lempar batu. Nabi SAW kemudian pergi untuk mendamaikan mereka. Tidak ada satupun Nabi yang pernah mendamaikan kaum yang bertikai. Hanya Nabi Muhammad yang ada, ikhwan. Masya Allah. Itu sudah, thank you.
Oke, ya. Giliran saya ya. Bentar. Iya, tunggu. Ya, baik teman-teman ya. Tadi Kores mengatakan ya akhlak Nabi itu Al-Quran, ya kan. Di dalam hadis-hadis yang lain bahwasannya Nabi itu mengusap air matanya Fatimah, ya kan, Raja Damai dan lain sebagainya. Tapi kita lihat ya, saya akan menampilkan satu data ya. Ini adalah kitab ya, kitab Al-Maghazi Muhammad yang ditulis oleh Al-Waqidi ya. Dia itu adalah seorang pakar ya, tentang sejarah Islam. Apa yang di sini dikatakan ya? Di sini dikatakan Nabi berujar kepada Aisyah. Apa ini teman-teman? Nabi berujar kepada Aisyah, semoga Allah memotong tanganmu. Wah, jeder kan, selamat datang di kebenaran ya. Oke, kita lihat data yang lain ya. Kita lihat data yang lain ya. Ini ada satu kisah ya, kisah antara Muhammad dan Safiyah. Siapa Safiyah? Safiyah ini adalah perempuan Yahudi. Di sini dikatakan apa? Ya. Nah, ini di sini saya akan baca dari sini ya. Abu Ayyub mengumandangkan takbir. Nabi bertanya, "Ada apa wahai Abu Ayyub?" Ia menjawab, "Ya Rasulullah, engkau menikahi gadis ini sementara engkau telah membunbun ayahnya, membunbun saudara-saudaranya, pamannya, suaminya, dan secara umum kerabatnya, dan aku takut ia akan membunbunmu." Rasulullah tertawa dan menghiburnya. Waduh, ini ayahnya dibunbun, saudaranya dibunbun, pamannya dibunbun, ya, suaminya dibunbun, tapi perempuan yang bernama Safiyah tidak dibunbun tapi dinikahi, saudara-saudara ya. Ya, kita lihat juga ya bahwasanya Muhammad dikatakan sebagai Raja Damai. Kita baca di sini ada salah satu kisah ya, teman-teman ya, ini ya. Ini kisah mengenai seorang bernama Huwaris bin Nukaid, anak dari Kusai. Sesungguhnya ia sering menghina Rasulullah. Jadi Nabi menghalalkan darahnya. Saat berada di dalam rumahnya pada hari penaklukan, ia lalu mengunci pintu rumah. Ali datang mencarinya. Ali ini sahabat Nabi. Ya, mencari siapa? Mencari Huwaris, dan dijawab bahwa ia sedang berada di gurun. Huwaris mendengar bahwa ia diinginkan. Ali pergi dari rumahnya. Huwaris keluar ingin melarikan diri dari satu rumah ke rumah lain. Namun Ali menemukannya dan apa? Dan dipisahkan kepala dari batang lehernya. Wes. Ini yang disebut Raja Damai katanya Bang Kores tadi ya. Ya, orang cuma menghina Nabi aja dihalalkan darahnya. Sampai apa? Sampai dipisahkan kepala dari batang lehernya. Nah, ini yang disebut dengan Raja Damai katanya Bang Kores. Ya, ini juga contoh Raja Damai mungkin ya. Ini ada kisah ketika beliau memerintahkan mereka, beliau ini merujuk kepada Nabi Muhammad ya, memerintahkan mereka untuk menyerang siapa saja yang tidak masuk Islam. Ini yang disebut Raja Damai ya. Ya, bahwasanya Raja Damai yang disampaikan Kores ya telah memerintahkan mereka untuk menyerang siapa saja yang tidak masuk Islam. Ya. Tadi juga ada orang bernama Huwaris. Nah, ketika dia menghina Raja Damai, maka darahnya dihalalkan. Dan juga sama sahabatnya yang bernama Ali, dipisahkan kepala dari batang lehernya. Nah, ini beberapa data ya teman-teman ya. Tapi masih banyak data-data yang lain ya, yang berlimpah ruah yang bisa kita sampaikan nanti ya. Tapi kalau terlalu banyak nanti Kores pusing teman-teman gitu. Ya, pertanyaannya sederhana ya. Pertanyaan sederhana. Apakah itu yang disebut dengan innama buistu li utamima makarimal ahlak? Aku hanya diutus datang untuk menyempurnakan akhlak. Apakah seperti itu yang disebut menyempurnakan akhlak? Innama buistu li utamima makarimal akhlak. Apakah seperti itu perbuatan yang dikatakan memiliki
moral yang baik, memiliki sifat atau dijuluki sebagai raja damai. Silakan Bang Kores bisa menjawab ya, sebelum saya lebih banyak lagi ya data-data yang lebih mengerikan nanti saya tampilkan ya. Tapi tentunya teman-teman ya, saya hanya membaca data yang ada ya. Jangan nanti kalian nggak setuju, oh penghujatan, padahal saya baca data. Ya, selamat datang di kebenaran. Terima kasih. Ya. Bentar, saya balik kamera dulu. Sebentar, lanjut Bang Kores. Oke, thank you untuk data-data yang kusam dan sudah lama dan bapuk ya untuk saudara kita Syair Baginda Bedara gitu. Ini bukan hal yang baru buat gua gitu. Gua tinggal bawakan salah satu surah dalam Islam sehingga lu paham. Di dalam surah Al-Hajj ayat 39, perhatikan di sini. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Jadi gini kawanku, Nabi kami itu bukan mental victim gitu loh, yang ketika nanti dia dirudung masalah nangis dia ke pemerintah, tolong gitu, lupa ada Tuhan gitu. Nabi kami bertindak untuk kaumnya, untuk diselamatkan gitu. Nggak seperti orang-orang yang dimana mentalnya mental korban gitu. Nggak Tuhannya, nggak utusan-utusannya, nggak kaumnya, mentalnya mental korban. Menangis gitu, mengeluh aja kerjanya. Kalau Nabi kami enggak. Ada orang yang mencoba memerangi kami, sikat, hajar, hilang, damai, udah terjadi damai kan? Kelar. Sedangkan lu enggak gitu loh kawanku. Mengeluh, damainya kapan kalau mengeluh terus? Kerja, bre. Jadi itu jawabannya Al-Hajj ayat 39. Semua orang-orang yang mencoba merongrong kedamaian Islam dibantai, hilang, mati, mereka masuk neraka, dihimpit, dah kelar perkara. Gitu jawabannya, bre. Lalu kemudian perkara semoga memotong gitu kan, cuma perkataan-perkataan kayak gitu doang. Macem gini loh, apa Syair Baginda Bedara, macem Tuhan lu tuh nggak begitu kerjanya. Tuhan lu tuh kerjanya begitu ngomongnya. Coba lu lihat di sini. Matius 18. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia tenggelamkan ke dalam laut. Katanya kasih, kok psikopat? Nah ini orang-orang Islam harus tahu ya, yang kata-katanya kasih itu katanya ternyata kalau kita lihat psikopat. Jadi standarnya Syair Baginda Bedara itu dimakan oleh Tuhannya sendiri. Gitu bre, Tuhannya sendiri nih perkataannya enggak? Diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ini kan psikopat ini, matinya lama ya enggak? Selalu dimakan oleh Tuhannya sendiri, standarnya Kristen itu. Jadi itu jawaban gua, mudah sekali dan lawas. Ini sekarang nih, kalau mau cari data baru kayak begini gua kasih nih ya. Nah, di dalam New Advent ORG ya, ini dari kisah Paulus the First Hermit ya gitu ya. Ini Paulus ya gua bahas. Paulus the First Hermit. Perhatikan di sini, Bre. Ini moralnya Paulus nih. Lu baca di nomor 10-nya, di sini dikatakan apa? Setelah ciuman suci, Paulus duduk mulai berbicara kepada Antonius, lihatlah orang yang telah kau cari dengan susah payah, anggota tubuhnya membusuk karena usia, ubannya terawat. Kau lihat di hadapanku seorang manusia yang tak lama lagi akan menjadi debu. Tetapi kasih bertahan dalam segala hal. Kalau di sini love ya, but love jadi cinta gitu. Nah perhatikan di sini ikhwan ya, ciuman suci. Setelah Paul ciuman suci sama Antoni, perhatikan ciuman suci kayak gimana. Aduh, ini moralnya Paulus yang lu bilang dia bertobat. Kenapa dia suka cipok-cipok bibir cowok? Ini baru data baru. Nah, ini gue bawa data di sini ya, newadvent.org. Ini baru datanya. Cipok bibir ajaran Paulus. Sekarang pertanyaan gua, apakah Syair Bedara sudah mencipok bibir kiamat sebagai ciuman kudus? Dijawab. Ajarannya di mana? Paulus sudah mengajarkan kayak begitu. Wah, ini gerejanya harus diaudit ini kalau ngomong begitu. Perhatikan ini. Ini di 1 Korintus 16:20. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan apa? Cium kudus. Bibir ketemu bibir. Paulus yang ngajarin ini. Tadi juga Paulus udah cipok-cipok itu sama Antoni.
Nah, kenapa kok Kristen Indonesia tidak melakukan ini? Kenapa? Gue pengen tahu gitu loh. Ini baru data baru, Bre. Kristen baru tahu kan? Kaget kan? Jangan sakit hati. Kores itu, gue kasih tahu. Kores itu, semua aib dari junjungan kalian, wahai para penghujat, udah gue pegang. Tinggal gue puruluk, jatuhin satu-satu. Supaya apa? Satu Indonesia tahu bagaimana para penghujat ini berjunjungan yang moralnya bejat. Karena mengajarkan apa? Cipok-cipok bibir cowok. Gitu. Silahkan dijawab. Apakah syair berdarah sudah mencipok bibir kiamat sebagai tanda cium kudus? Ya, itu dijawab itu. Silahkan. Oke ya. Gas. Oke ya, ya. Itu data dari New Advent ya. Sebenarnya itu pun data usang sebenarnya ya. Coba Kores baca sampai lengkap gitu ya. Baca itu jangan sepotong-sepotong, tapi sampai lengkap gitu ya. Nanti baca sampai lengkap ya. Supaya sumbernya itu jelas, dari mana literasinya harus jelas. Contoh, saya kasih contoh ya. Misalkan, saya akan memberikan contoh bagaimana cara menampilkan data yang akademis ya. Santai, gak usah tegang guys. Ini adalah Sahih Sunan Tirmizi jilid yang kedua, yang ditulis oleh Muhammad Nasaruddin Al-Albani. ISBN-nya tentunya ada. Apa di sini yang diajarkan baginda? Diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Asim dari Abu Razim dari Ibnu Abbas, ia berkata, barang siapa menyetubuhi binatang maka tidak ada hukum atasnya. Woi. Jadi kayak gitu cara menampilkan data. Saya kasih contoh lagi cara menampilkan data. Sahih Sunan Tirmizi jilid yang ke-1 ya. Di sini dikatakan apa? Ada salah satu riwayat mengatakan, ini hadis sahih ya, ini sahih. Ahmad bin Mani menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ammar bin Maimun bin Mihran dari Sulaiman bin Yasar dari Aisyah. Ia ya, perhatikan Kores, ia Aisyah mencuci mani dari kain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, ini air mani siapa yang dicuci oleh Aisyah? Nah ini. Iya Aisyah. Ya, ketawa bingung sebenarnya teman-teman ya. Ya itu. Aisyah mencuci mani dari kain Rasulullah. Kenapa air mani ini kok sampai ke kain? Kira-kira ini air mani siapa kok sampai nyampe di kain-kain? Ya kan? Ini derajat hadisnya sahih. Di mana tertulis? Di dalam kitab Sahih Sunan Tirmizi jilid yang pertama. Nanti mereka framing, wah syair ini menghujat. Iya pasti kayak gitu teman-teman. Iya, pasti dikatakan saya menghujat gitu. Iya kan? Ya. Padahal ya apa yang saya baca ya sesuai dengan data yang ada. Sebenarnya Kores ini gak jawab pertanyaan saya gitu ya. Ya, ada orang bernama ya Huwarits, dia hanya menghina Rasulullah, tapi apa? Dihalalkan darahnya, dibun-bun. Kisah Safiyah juga tadi sudah saya bacakan. Safiyah ini adalah seorang Yahudi, suaminya dibun-bun, ayahnya dibun-bun, ya, saudara-saudaranya dibun-bun. Kenapa Safiyah kok gak dibun-bun, malah dinikahi? Nah itu. Ya. Jadi tolong itu dijawab gitu ya. Tapi jawabnya pakai data ya. Nah ini lagi di dalam syarah Sahih Muslim. Nah, kita itu pakai data fisik semua, brother. Iya. Nah itu. Karena kami itu diskusi pakai modal, bukan pakai congor gitu ya. Diskusinya pakai modal gitu ya. Ini adalah syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Di sini apa? Ada penjelasan apa? Oke, saya baca ya. Sebentar ya. Nah, ini. Oke. Di sini ada keterangan, sahabat-sahabat kami berkata, ketika kepala zakar masuk ke dalam bubur wanita atau bubur lelaki, kemaluan hewan ternak atau buburnya, maka tetap diwajibkan mandi, baik yang dimasuki itu masih hidup atau sudah mati, kecil atau dewasa. Ini apa maksudnya kok zakar-zakar masuk ke bubur-bubur wanita ini? Kok ada cerita ini apa? Zakar-zakar masuk ke kemaluan hewan. Maksudnya apa ini? Astaga naga. Iya teman-teman.
Jadi banyak data kita ya, data kita itu banyak ya, melimpah. Tapi yang menjadi pertanyaan saya ini sajalah, saya kasih pertanyaan yang ringan saja ya. Ya, dan sebelum saya ini coba website dari Advent ya, New Advent itu ya, coba baca dari awal atau baca setelahnya. Jangan dipotong-potong bacanya gitu ya. Iya, karena saya tahu data itu guys ya. Tapi ini ya, yang menjadi poin, karena di match pertama pertanyaan saya gak dijawab ya, gak dijawab gitu ya. Jadi tolong ya, tolong ini dijawab. Aisyah mencuci mani dari kain Rasulullah. Pertanyaannya, ini air mani siapa? Tolong dijawab. Ya, pakai data jawabnya gitu ya, pakai data. Ya, ya kalau cuma pakai air liur ya siapa aja bisa gitu. Ya. Nah, tapi tenang teman-teman ya, masih banyak data yang lebih mengerikan yang akan saya tampilkan ya. Selamat datang di kebenaran. Susah pertanyaan gue, susah ya. Ya. Ini gue jawab ya, gue jawab sini. Jadi untuk apa? Mencuci pakaian pakai air mani gitu. Ini pertanyaan yang sebenarnya itu di hadisnya udah ada jawabannya gitu. Kenapa apa yang ditanyain lagi kan? Itu kan pakaian siapa? Dilihat di sini. Sahih Bukhari 1214. Lihat sini ya. Aku pernah mencuci air mani dari pakaian Rasulullah. Pakaiannya pakaian siapa? Rasulullah. Gimana caranya, ada misalnya ada air mani orang lain tapi pakaiannya pakaian Rasulullah. Kemudian beliau keluar untuk sholat dan sisa cucian masih nampak pada pakaian beliau. Masih pedih pertanyaan gua. Sudahkah syair baginda beliau ya? Sudahkah lu cipok kudus sama kiamat sesuai ajaran Paulus? Itu dijawab. Gitu loh. Ini loh datanya. Kalau misalnya ini gampang datanya buat lu, ya lu cari aja ini newadvent.org. Nanti lu tahu ini punya siapa. Dicari aja gitu. Dari tadi gitu. 5 menit dipakai sia-sia bre, nggak ada jawabannya. Ini data gue lihat melimpah begini, data gue itu. Nih, lu lihat sini. Ini cium kudus ajaran Paulus 1 ya. Ini cium kudus juga nih. 1 Korintus 13:12, cium kudus 2. 16:16, cium kudus. 5:26, sampai salam kepada kami semua saudara dengan cium yang kudus. Ini apa nih? 1 Petrus 5:14, berikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Moralnya di mana ketika seorang junjungan mengajarkan cipok bibir sesama laki-laki? Moralnya di mana? Itu harusnya lu jawab, bre. Kalau cuma perkara hadis lu itu udah lu baca di situ jawabannya, ngapain lu tanya lagi? Ini lo jawab. Jadi gitu ya, kawan-kawan. Ini gue kasih tahu. Penghujat itu ya, mereka kalau misalnya monolog jago, tapi ketika dikonter dengan data-data terbaru dari Kores, megap-megap bre, nggak ada bantahannya. Sekarang ini syair berdarah mau bilang itu cium kudus bukan bibir ketemu bibir gitu. Gua nunggu perkataan itu biar gua hajar nanti pakai data gua berikutnya, tapi dia nggak mau kebahas ke sana karena takut dibongkar lebih jauh Paulusnya. Kalau soal perkara air mani yang kayak begitu-begitu, ya elah, Paulus ngajarin lu begini ke Paulus ya. Kita adu moralnya nih ya, Paulus nih ngajarin lu begini. 2 Korintus 11 nomor 2. Nah, di sini, lu lihat sini 2 Korintus 11 nomor 2. Ajaran Paulus ya. Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Cemburu dia. Cemburunya cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Lihat perkaranya, kelamin mulu kerjaannya. Kristus lagi ini. Coba, ini ajarannya kayak gini bermoral? Ngasih perawan kepada Kristus itu bermoral nggak? Coba gue tanya. Lu bilang air mani ketawa-ketawa, giliran perkara perawan suci kepada Kristus sakit hati. Kok bisa begitu? Makanya urusin dulu moral Tuhan kalian, junjungan kalian gitu. Baru kalian bertanya kepada Islam. Karena ini Tuhan kalian, junjungan kalian Paulus, itu perkara-perkaranya pasti selangkangan. Perawan suci kepada Kristus, Tuhannya kawin, coba bayangin. Yang kayak gini mau dilawanin sama Nabi kami ya kalah jauh lah bre. Itulah kenapa kalian nyebarnya di Italia.
bukan di Israel. Ya karena gini nih, ini lihat ajarannya perawan suci kepada Kristus, belum tadi cium kudus coba. Yang birahi-birahi kayak gitu dia kasih ke Tuhan. Yang kayak gini mau dilawanin ke Islam, aduh. Ini dijawab gitu. Kenapa? Kenapa lu nggak mau jawab perkara sudahkah baginda syair berdarah, cipok kudus kiamat dalam rangka keimanan? Kan udah ada ajarannya. Gue menanya begitu, tinggal jawab belum, karena belum ketemu. Sudah, waktu habis makan kita cipok kudus. Nah, kalau kayak gitu kan kelar perkara. Tinggal dijawab aja, susah banget. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, bisa nggak lu bantai nih? Perawan suci kepada Kristus gitu. Oh, itu bukan soal vagina. Ya, apa dong yang bukan vagina yang perawan lagi? Mulut, kuping, apa? Jadi itu pertanyaan gue masih yang sama ya, kepada syair baginda berdarah. Sudahkah lu mengikuti ajaran Paulus, cipok kudus kepada sesama lu, terutama kiamat? Itu dijawab. New Advent-nya udah ada di sana gratis. Silahkan. Oke, siap. Kita mulai lagi. Oke teman-teman ya, nah, inilah ya, kalau membaca literasi yang sempit dan kurang bacaan ya seperti Kores ini teman-teman ya. Ya, kita akan jawab ya, gampang itu ya. Ini dari website Gereja Ortodoks Indonesia. Terkait apa? Ya, terkait cium kudus ya. Kita lihat ya, di sini apa dikatakan? Cium kudus yaitu mengadakan salam-salaman dan cium tangan pada waktu ibadah. Ini orang Islam banyak cium tangan, salam-salaman. Ya, juga sebelum dan sesudahnya. Mengenai cium kudus ini dikatakan dalam Alkitab memang ada, ya. Cium kudus yaitu dengan bersalam-salaman dan mencium tangan satu dengan yang lainnya. Cium tangan, ya. Ya, di Islam juga ada kayak gitu, ya. Ya, jadi ya sangat remeh-temeh pertanyaan seperti itu, teman-teman ya. Ya, sangat remeh-temeh ya, sangat remeh-temeh ya. Kita akan buka data lagi ya. Ya, kalau kita datanya bejibun ya. Ini adalah asbabun nuzul yang ditulis oleh Imam As-Suyuti di dalam surat At-Tahrim ayat 1. Kita lihat ya. Apa di sini dikatakan? Al-Hakim dan An-Nasai meriwayatkan dari Anas bin Malik dengan sanad yang sahih. Dia menuturkan Rasulullah memiliki budak wanita yang apa? Yang biasa beliau gauli. Wah, itu kan. Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir terkait surat At-Tahrim ayat 1, kita baca. Zaid bin Aslam meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetubuhi Maria bin Ibrahim di rumah salah satu istrinya. Maka istrinya itu berkata, ya Rasulullah, di rumahku dan di tempat tidurku. Aduh, ini di rumah istrinya. Muhammad menyetubuhi Maria bin Ibrahim di rumah istrinya, di tempat tidurnya tanpa sepengetahuan istrinya. Macam mana ini saudara-saudara? Ini data ya. Jangan ngomong-ngomong penghujat padahal kita membaca data. Iya kan? Dan yang menariknya lagi di dalam tafsir Al-Munir ya, jilid yang ke-6 ya. Apa di sini dikatakan? Kita baca. Tetapi Aisyah, ini berkaitan dengan surat At-Tahrim, menceritakan hal itu kepada Hafsah ya, karena keduanya sahabat dekat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan Hafsah. Waduh, istrinya diceraikan guys. Iya kan, istrinya diceraikan. Tadi tempat tidurnya, rumahnya dijadikan tempat menyetubuhi oleh Muhammad kepada Maria. Setelah itu istrinya ini diceraikan dan Muhammad memisahkan diri dari istri-istrinya serta tinggal selama 29 hari di rumah Siti Maria. Jeder kan? Ya kan? Ini yang mau dijadikan teladan, ini yang dijadikan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kita baca data
Tapi nanti mereka framing, wah inilah contoh penghujat baginda Syair berdarah. Ini penghujatan ini, iya, pasti gitu. Sebenarnya saya itu bukan menghujat, mereka merasa terhujat dengan kitabnya mereka sendiri gitu. Bayangkan teman-teman ya, katanya Kores tadi di prolog ya, bahwasanya Nabi itu sangat sayang dengan istrinya, ya kan, ya, sering berlomba-lomba rali, bercengkrama, bercandaria. Ternyata Muhammad membawa budaknya ke rumahnya Hafsah tanpa sepengetahuan Hafsah, digauli di tempat tidur istrinya, ya, tanpa sepengetahuan istrinya. Makanya istrinya marah. Lantas apa yang dilakukan Nabi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan Hafsah, diceraikan. Coba bayangkan teman-teman. Aduh, malang banget ya. Ini belum Aisyah ini teman-teman. Iya. Ini belum Aisyah gitu ya. Belum Aisyah gitu ya. Ini baru Hafsah ya. Tapi masih banyak data yang lain. Tenang saja ya. Bejibun kalau data saya. Iya. Ya. Jadi teman-teman bisa melihat kualitas debat, kualitas diskusi antara Syair berdarah dan Kores ini, teman-teman bisa melihat ya. Gak modal website yang itu pun dibaca sepotong-sepotong. Kita pakai kitab fisik semua. Ya paling tidak kita debat modal lah gitu. Silakan. Syair, semua syubhat lu itu dulu udah ada di website. Terus lu beli bukunya supaya kelihatan keren. Bukunya paling berapa? 80.000, 100.000 kan? Jadi nggak baru, gua bilang itu nggak baru. Buku-buku yang ada itu dulunya website internet. Lu beli bukunya, ketahuan polanya, bre. Sekarang gini, gue jawab ya, mengenai tadi menyetubuhi binatang. Sorry, tadi gue lagi bongkar-bongkarin Cipok Kudus. Nah, perkara menyetubuhi binatang, kan ini ya hadisnya ya. Hadisnya ini ya, Sunan Tirmizi 1375. Ini Ibnu Abbas, Syair, bukan Nabi. Dar, selamat datang di kebenaran. Ya, bilang Yesus lu salah data. Bilang Roh Kudus lu salah data gitu mereka ngasihnya. Nah, kalau mau Nabi yang ini nih, Musnad Ahmad 2294. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia dan juga binatangnya. Nah ini, ya, hancur Kristen. Enak nggak sih kalau misalnya hancur ketika nyerang? Enak banget tuh. Ya, Tirmizi 1375 Ibnu Abbas. Kalau mau Nabi 2294 Musnad Ahmad. Terdiam loh. Buat apa lu beli buku? Buat apa? Berikutnya soal menggauli budak. Menggauli budak gitu ya. Kalau lu benci banget menggauli budak, lu hilangkan itu Yesus dari Israel. Karena apa? Kejadian 30 nomor 4. Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Najis ini Yakub lu. Kawin sama budak baru jadi Israel. Najis nggak sih? Iyalah, kawin sama budak. Nabi tadi apa? Satu ya. Kalau Nabi satu ya. Kita lihat berikutnya. Kejadian 10:30. Kejadian 30:10. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Najis agama lu serius dari budak, bre. Dari budak agama lu. Gua bongkar-bongkar sekarang. Ya, Kristen harus tahu ya. Israel itu dari budak. Zilpah 1, Bilha 2. Kawinnya di mana ini? Di ranjang siapa kalau boleh tahu? Di ranjang siapa? Di kandang domba nggak ini kawin sama budak? Pengen tahu gua. Najis nggak sih kalau misalnya Israel dari budak itu? Terus ini istrinya psikopat lagi. Kalau istri Nabi kan marah ya. Kalau ini enggak, istrinya lihat Rahel, ini Bilha budak perempuan, hampirilah dia. Oh, dikasih budaknya. Dikasih budaknya, bre. Kejadian 30 ini jangan sakit hati. Gua ini Alkitabiah. Alkitabiah kalau gua gitu. Gimana bantahnya ini? Oh bukan, itu budak seks, itu bukan budak beneran. Nah paling gitu bantahnya, nggak tahu lah gue. Lalu kemudian mengenai diwajibkan mandi, gue bingung kalau misalnya ada Kristen kawin sama binatang gitu kan, lewat ini. Kalau Islam kan dibunuh tadi ya. Iya, Kristen nggak mandi memang kalau Kristen ya. Misalnya ada yang menggauli binatang nggak mandi mereka. Oh alah, pantesan ada bokep bestiali, nggak mandi ternyata.
Aduh, mantap sebetulnya gua nggak counter. Nah, sekarang berikutnya buat lu ya. Tadi lu kan bawa ortodok ya. Ya, syair baginda berdarah lu bawa ortodok ya. Lihat sini, Bre, lihat sini. Nih, ortodok nih. Ini dari Santo Michael Cleveland.org. Our history udah 100 tahun ya. Kalau Goi gua nggak tahu berapa tahun di Indonesia. Baru 2 tahun kayaknya Goi itu. Archaic Michael Orthodox Church menyelenggarakan 100 tahun anniversary di tahun 2022. Ini websitenya. Ini websitenya, perhatikan. Apa yang dikatakan soal Holy Kiss ini ya, nih Holy Kiss nih, ortodok nih, jangan gemeter lu, jangan gemeter. Nah ini yang gua quote, gua translate buat lu. Keluarga dan teman-teman biasanya saling mencium apa ini? Baca, mencium apa ini? Mencium apa? Mencium mulut ketika menyapa atau berpisah. Ambil data dari kejadian 29:13. Dar, selamat datang di kebenaran, moralitas lu hancur pakai data lu sendiri. Udah gua siapin pergerakan lu, Bre. Udah gua tahu. Anjir, hancur, Bre. Baru 2 ronde berputar hancur lu. Lu bawa data ke Islam hancur. Lu bawa data ortodok hancur. Ortodok ini, Bre, ortodok yang gua bawa cipokan bibir cium kudus itu, bukan salam-salaman macam yang Goi bilang gitu. Sini orang Goinya biar ngobrol sama gua. Orang Goinya sini biar ngobrol sama gua. Ortodok mana yang bener nih? Cium kudus itu cipok bibir atau jabat tangan? Atau mungkin di gua orang-orangnya bibirnya di sini. Jadi cipokannya begini gitu. Oh, cipoknya begini lah, Bre. Jadi silakan dibantah data gua ya. Gua bawa New Advent, gua bawa Santo Archaic Angel.org gitu. Silakan dibantah data-data gua. Selamat datang di kebenaran. Oke ya, kita lihat ya seberapa kuat Kores ini ya. Oke ya, ketika saya menunjukkan hadis ini ya, bahwasanya di sini dikatakan, iya dari Ibnu Abbas yang meriwayatkan, barang siapa menyetubi binatang maka tidak ada hukum atasnya. Ya, hadis sebelumnya apa? Ini, ya ini namanya jujur ya. Kejujuran diskusi seperti ini. Ini hadis yang disampaikan. Barang siapa yang kalian temukan menyetubi binatang, bunuhlah dia dan binatang tersebut. Tapi Kores, jangan ketawa dulu. Riwayat ini yang diberikan Ibnu Abbas lebih sahih dari riwayat hadis pertama. Jeder kon. Ini nih. Riwayat ini ya ini nih lebih sahih dari riwayat hadis pertama. Lebih sahih hadisnya yang apa? Yang barang siapa menyetubi binatang tanpa binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Ini lebih sahih dari hadis sebelumnya. Apa hadis sebelumnya? Ini nih. Jadi seperti itu ya. Ada data yang lain lagi banyak teman-teman ya. Ya. Banyak sekali gitu ya, bejibun gitu ya. Jadi ya itu ya, tapi ya saya harap ya jawabannya itu berdata lah ya. Apa ya, jawabannya itu betul-betul ya data valid gitu ya. Biar diskusinya itu lebih menarik gitu kan. Jadi seperti itu ya. Dan yang berikutnya ya, saya akan membawa salah satu kitab lagi ya, Sahih Sunan Tirmizi ya. Apa yang dikatakan di sini? Derajatnya sahih. Di sini dikatakan ya, dari Anas berkata, Zainab binti Jasi membanggakan diri kepada istri-istri Nabi yang lain. Ia berkata, kalian dikawinkan oleh keluarga kalian masing-masing, sementara aku dikawinkan Allah dari atas langit ketujuh. Ini terkait surat Al-Ahzab 37. Tapi kita lihat di dalam tafsir, At-Tabari kita lihat ya, apa yang dilakukan. Ya, Allah berfirman kepada nabinya sebagai teguran kepada beliau, ingatlah wahai Muhammad ketika kamu berkata kepada orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa hidayah dan engkau beri nikmat berupa kemerdekaan, yaitu Zaid. Zaid ini adalah anak angkat dari Muhammad. Ya, Zaid ini dinikahkan oleh Muhammad dengan Zainab. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ya, Rasulullah tertarik kepadanya padahal ia terikat dengan pernikahan maulanya. Jadi Muhammad ini tertarik kepada menantunya. Ini nih, Muhammad tertarik kepada menantunya. Kita lihat di halaman berikutnya ya.
di sini ya, bentar ya. Di dalam hati Zaid timbul ya, gara-gara Muhammad ya menyukai menantunya, istrinya, Zaid itu di dalam hati Zaid itu timbul tidak suka terhadap perasaan yang terbersit di dalam hati Nabi. Lantas apa? Sehingga ia ingin menceraikan Zainab. Jadi gara-gara Muhammad menyukai menantunya, suaminya ini yang bernama Zaid itu tidak suka, sehingga dia ingin menceraikan apa? Menceraikan Zainab. Lalu ia mengadukan hal itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah berkata kepadanya, tahanlah terus istrimu, katanya Rasulullah. Padahal apa? Padahal beliau Rasulullah ya, apa? Padahal Rasulullah ingin agar Zaid menceraikannya sehingga beliau apa? Bisa menikahinya. Macam mana ini ya? Ketika dia ngomong kepada Rasulullah, tahanlah terus istrimu. Padahal apa? Padahal apa, saudara-saudara? Rasulullah ingin agar Zaid bin Haritsah menceraikannya sehingga beliau bisa menikahinya. Ini yang namanya menyukai menantu sendiri. Iya. Nanti dibilang penghujatan ini teman-teman. Iya, ini penghujatan gitu ya. Pokoknya ya dikit-dikit penghujatan ya. Padahal mereka itu merasa terhujat dengan data mereka sendiri gitu ya. Iya ya. Ya, jadi seperti itu ya Kores ya. Jadi itu tolong diperhatikan ya, tolong dijawab gitu ya. Kalau masalah cium kudus sudah dijawab gitu ya. Ya, cobalah kreatif gitu, kreatif ya. Yang kita bahas itu Paulus, ini ke Yakub lah, ke inilah, ke ini, ke Yesus lah. Yang kita bahas itu Paulus, bukan yang lain. Jadi fokus dengan tema ya nak ya. Jadi seperti itu. Oke. Ini kita gini dulu. Oke, kita ke sini. Shoot, ya. Bre, kalau gue fokus sama tema menggauli budak ya menggauli budak, gue kasih datanya kan gitu kan. Terus apa namanya soal perkara kawin juga gue kasih datanya gitu loh, syair gitu kan. Intinya kan lu oleng nih gitu. Karena lu sudah mengakui Kores menangkap lu secara basah, lu takia Korintus gitu. Karena ketika kita bahas Nabi, lu bawa Ibnu Abbas, buat apa? Buat apa lu bawa Ibnu Abbas? Kan gitu. Sedangkan data gua yang dari ortodoks mengenai Paulus mengajarkan cium kudus, lu tidak bisa bantah sama sekali, Mabre. Lu tidak bisa bantah. Bahkan data lu ortodok yang berbahasa Indonesia itu gua makan, gua kunyah, gua lepeh, lalu gua balikin pakai bahasa Inggris dari Santo Archangel Michael.org. Beautiful. Ya, jadi lu nikmati itu ya, bahwa Paulus itu mengajarkan cium kudus. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kau syair mencium kudus saudara-saudara lu di sana sebagaimana Paulus mengajarkan gitu? Ya, itu lu jawab harusnya data gua gitu. Jangan dibiarkan mengambang, karena kalau dibiarkan mengambang jatuhnya gua menang gitu. Ibnu Abbas di bawah kawan-kawan. Ibnu Abbas jadi nih JJ momen ini. Oke, lalu berikutnya dia bawa data mengenai Zainab bin Jas gitu. Tapi yang lucu dia bawa data jawabannya duluan, di mana Zainab bin Jas bangga menikah dengan Nabi gitu loh. Sekarang pertanyaannya, ada nggak sih yang bangga menikah dengan Paulus? Nggak ada kan? Artinya apa? Moralitasnya Paulus itu jauh di bawah Nabi kami. Nggak ada satupun wanita di zamannya pengen kawin sama dia. Nggak ada, bre. Sedangkan Nabi, kalau lu mau bawa hadis ya banyak wanita menyerahkan diri untuk menjadi istri Nabi. Kenapa nggak lu bawain data itu? Gue bangga loh. Gue bangga itu loh. Supaya apa? Memperlihatkan untuk kalian para agama mental victim bahwa moralitas kalian itu kalah oleh Islam gitu, bre. Nah, berikutnya gue bawa data baru buat lu ya. Gue bawa data baru lagi nih ya. Tadi cium kudus udah, dari New Advent gue bawa, dari Orthodox gue bawa. Nah, berikutnya data baru nih, data baru. Oke, kita sekarang masuk ke sini, ikhwan. Perhatikan buku ini. Jadi ini bukunya namanya The Panarion of Epiphanius of Salamis ya.
Ini buku 1, segmennya 1 sampai 46. Nah, di sini dijelaskan mengenai Paulus ya. Paulus ya di sini ya. Paulus, guncang lu. Googling lu data gua. Lu googling data gua sekarang. Paulus dikatakan apa? Bahwa ini adalah orang Yunani. Dia adalah dari keturunan Yunani dan selamat datang di kebenaran. Lalu kemudian dia akui dengan bilang bahwa dia orang dari Tarsus, penduduk di sana, dan dia adalah seorang Yunani dan juga anak dari orang Yunani, bapak Yunani yang datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk diam di sana, untuk kawin sama pendeta besar. Tapi karena ditolak dan dibilang lu proselit dan harus harus sunat, dia tetap nggak bisa kawin sama si cewek itu. Jadinya dia apa? Marah dan menuliskan bahwa sunat, lalu kemudian menuliskan melawan Sabat, dan juga dia menuliskan untuk melawan hukum-hukum Taurat. Gua bongkar datanya. Ini datanya di sini ya, ikhwan ya, di halaman 114, section 2, paragraf ketiga, bukunya Panarion Epipanius of Salamis. Jadi yang lu bilang Paulus bermoral, enggak bre, dia orang Yunani. Dia orang Yunani, pengen kawin. Aduh, batuk kemenangan dulu gua. Dia orang Yunani, pengen kawin sama anak pendeta. Ternyata apa? Nggak diterima, marah dia. Makanya dia hujat-hujat itu Torah. Selamat datang di kebenaran, Mabre. Itu bukunya ya. Ini baru buku ini. Gitu. Sekarang lu nikmati itu data. Paulus itu dia adalah orang Yunani, bukan orang Yahudi, bre. Seperti yang dia akui, man of Tarsus katanya gitu. Lalu kemudian dia pengen kawin sama pendeta besar anaknya, tapi nggak dikasih. Nggak dikasih, marah dia. Itu di halaman 114 buku ini. Gimana lu mau bantah itu? Coba gue pengen tahu. Ini baru 1, nanti ada lagi data yang baru-baru. Ini loh yang gue bilang itu fresh. Ini yang gue bilang itu fresh. Dan ini, data ini perdana keluar sekarang. Sampai puluhan tahun ke depan akan dipakai oleh umat muslim untuk mengkonter hujatan kalian. Selamat datang di kebenaran, Mabe. Selamat datang di kebenaran. Oke, sip, thank you. Oke. Ya, kita mulai lagi ya teman-teman ya. Ya, padahal tadi di awal waktu opening statement ya sudah dikatakan ya di dalam Filipi 3 ayat 5 dan 6 ya. Di sana itu apa? Ya, tentang latar belakang Paulus. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman ya. Ya gak berbobot itu diskusinya gitu ya. Ya, saya mau tunjukkan lagi. Ini yang harus diperhatikan, brother, ya. Ibnu Abbas ia berkata, barang siapa menyetubi binatang maka tidak ada hukum atasnya. Coba ini perhatikan. Riwayat ini lebih sahih dari riwayat hadis pertama. Paham nggak? Nggak paham teman-teman. Jadi riwayat yang disampaikan Ibnu Abbas itu lebih sahih. Paham nggak sahih? Kalau nggak tahu sahih saya jelaskan ini. Nah ya kan? Saya jelaskan apa itu sahih gitu ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya, kita buka data lagi ya. Banyak sekali data-data ya yang memang ya waduh bejibun sekali teman-teman ya. Ya, yang memang ya mewakili apa yang menjadi junjungan mereka. Tapi ya itu dikit-dikit penghujat. Ini Bray. Ya. Ini diajarkan nggak di pesantren? Mungkin bisa buka di mikrofonnya. Ini diajarkan nggak di pesantren? Kitab Qurratul Uyun ini. Tolong dijawab nanti ya. Kitab Qurratul Uyun ini diajarkan nggak? Kita baca di sini ya. Lihat ke sini lah, Bray. Browsing kok. Cari di Google dia, cari di Google untuk menjawab, guys. Nah, itu. Ini ya, mengenai posisi senggama ya, teman-teman ya. Kita baca. Kemudian suami naik ke atas tubuh istrinya. Ya. Jadi suami itu naik ke atas tubuh istrinya ya di dalam kitab ini Qurratul Uyun dengan lembut mengangkat kedua kakinya, maka jagalah penjelasan ini. Tahu nggak Bray seperti apa tutorialnya ini Bray? Suami itu naik ke atas tubuh istrinya mengangkat kedua kakinya. Ternyata Bray tutorialnya itu saya temukan di dalam kitab Kama Sutra yang asli ini Bray. Seperti ini Bray. Nah ini nih Bray. Nah ini Bray. Nah ini nih.
Jadi menurut kitab Qurratul Uyun, ya, posisi senggama itu suami naik ke atas tubuh istrinya dan mengangkat kedua kakinya. Lah ternyata gambarnya ada di Qurratul Uyun, ada di Kama Sutra, teman-teman. Astaga. Iya, itu ya. Ya, waduh, mengerikan memang kalau datanya air berdarah ini. Mengerikan, ya kan? Pakai data fisik semua gitu kan. Coba ini lagi bayangkan teman-teman ya, nikmatnya onani, tinjauan hukum tentang onani menurut Al-Quran dan hadis kita baca di sini. Ya, ini orang Islam juga yang menulis, bukan noten ya. Nah, itu proses yang dilakukan tangan atau jari dengan menggosok-gosok batang penis atau ujung penis atau dua pangkalnya sehingga tercapai kepuasan seksual, waktunya berkisar antara 2 sampai 4 menit menurut kebiasaan. Apalah ini, ya kan? Ini yang menulis siapa? Yang menulis adalah Imam Syaukani. Oh, mereka framing, wah itu oten, itu buatan oten ya, pasti kayak gitu mereka gitu. Ya, buatan oten gitu ya. Ada lagi teman-teman buku yang menarik. Nah ini nih, bukunya judulnya Kama Sutra Al-Quran. Wah, ada Kama Sutranya juga Al-Quran gitu. Ditulis oleh Abu Akbar Maula. Kalian tahu nggak isinya seperti apa? Ini Bre. Aduh, Kama Sutra Al-Quran isinya seperti ini Bre. Gimana ini Bre? Ya Bre, kok gambar-gambar seperti ini isinya Bre? Ini Bre. Aduh, ini Kama Sutra Al-Quran tapi isinya kok seperti ini Bre. Ini nih. Nah, judulnya apa teman-teman? Judulnya Kama Sutra Al-Quran. Ditulis oleh siapa? Abu Akbar Maula. Jadi Kama Sutra Al-Quran tapi isinya gambar seperti ini. Pegang apa ini ya? Ya Bre, pegang apa ini Bre? Kama Sutra Al-Quran ini Bre, judulnya Bre. Orang Islam juga yang nulis kayaknya ini. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya, dan banyak lagi masih data ya. Data itu bejibun ya kalau saya itu. Kalau data-data untuk membongkar kebejatan baginda itu banyak ya, banyak teman-teman. Gak usah khawatir ya. Ya, gak usah khawatir ya. Ya, jadi seperti itu ya. Dan banyak lagi ya. Ya katanya Bre ini ya, banyak perempuan-perempuan menggibahkan diri ke Muhammad. Masalahnya ini menantunya sendiri yang disukai Bre. Zainab itu menantunya gitu, direbut sama Muhammad dari anaknya gitu. Itu ya Bre. Oke, terima kasih. Oke. Ya kita perkara menantu ya. Kita perkara menantu. Sip. Jadi katanya Nabi menyukai sendiri dari tafsiran katanya ya. Sekarang kita bandingkan nih. Kita bandingkan nih ya antara menantu dan mertua, kita bandingkan nih, kita bandingkan. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu apa? Menantunya. Dan mertua menantu prot, bukan kawin tapi zina. Yang kayak gini mau dibandingin sama Islam? Tidak. Dia bawa tafsiran, gua bawa kitab suci, gua bawa kitab sucinya langsung ya. Selamat datang di kebenaran. Ini mertua dan menantu baru berzina ini. Gua nggak tahu digaya apa ini, mungkin digaya doggy style rohani kayaknya gitu, kayaknya ya. Nih, ini Yehuda, perempuan itu ternyata menantunya gitu. Ketika dibahas ini mereka sakit hati. Ketika bahas Nabi kita mereka ketawa-ketawa. Kok bisa gitu? Kan ini ya sebenarnya yang bajingan itu. Yehuda nih, perempuan di pinggir jalan. Ini kok mertuanya suka pelacur gitu loh, Bre. Lah ini menantunya juga tiba-tiba jadi pelacur. Dihampirilah. Lalu kemudian apa di sini dibilang? Perempuan itu mengandung daripadanya. Jadi anak ini anak zina, Bre. Anak zina ini. Nah, kalau dibandingkan mana yang bermoral? Nabi kami nikah. Ini prot-prot berzina ini. Tapi gue belum puas syair, gue belum puas. Ada data lagi nih. Tadi kan lu bawa Qurratul Uyun ya. Oh jauh itu, bukan moralitas Nabi itu Qurratul Uyun itu diajarkan di pesantren. Sekarang gue bawa ini jurnalnya David J. Jordan.
David J. Jordan adalah seorang pengacara di distrik Utah 9193 dan udah menjadi chair of the board Regents of Utah, gitu ya. Jadi orang penting ini, orang penting, dan dia juga agamis. Perhatikan apa yang dia bilang. Nah, ini kalau lu bawa ke atas, ini tulisannya dia, overshadowing of Virgin Mary. Apa nih overshadowing of Virgin Mary? Jadi membayangi perawan Maria. Apa sih maksudnya itu? Nah, di sini dikatakan begini. Untuk penjelasan Lukas 1:35, di mana ini Holy Ghost overshadow Maria, jadi apa namanya menaungi Maria. Overshadow itu artinya apa? Di sini dikatakan. Nah, di sini. Jangan terguncang ya, kawan-kawan. Jika Anda belum tahu, kata overshadow hanyalah cara halus dan bijaksana untuk mengatakan seorang pria menindih seorang wanita, menebarkan bayangan di atasnya, lalu memasuki dengan penisnya dan bercinta dengannya. Inilah cara misionaris kuno untuk menghasilkan bayi. Wanita itu dibayangi, dar Roh Kudus lu memasukkan penisnya ke Maria. David J. Jordan ini penjelasannya. Yang kayak gini bermoral, bre. Hah? Selamat datang di kebenaran. Data gue tumpah-tumpah, gue bilang kalau kita bahas soal lu. Lihat ini orang Kristen Amerika aja mengatakan gitu, ada hubungan seks, penisnya masuk, ini penisnya masuk ke Maria. Penisnya siapa? Nggak tahu gue. Antara ini nih, antara Holy Ghost atau the highest soul, the highest. Anjir, sakit bre, serius. Sakit gue bikin lu. Lu bayangin bre, nabi kami, lu hujat, lu fitnah, gua data tertulis orang Kristen Amerika mengamini bahwasanya ada penis masuk ke vagina Maria yang masih bocil, dan ini penisnya penis antara Tuhan yang tiga ini. Datanya di sini loh, nih datanya, davidjordan.com. Terus lu bilang agama gue yang cabul. Lah ini Tuhan lu nggak cabul, ini jatuhnya cabul dong, iya nggak? Nah, ketika gua bahas ini sakit hati kalian. Bahas Islam ketawa-ketawa. Gua bawain data ini sakit hati. Sekali lagi gua bilang, data gua tentang aib Tuhan kalian, junjungan kalian banyak, tinggal gua puruluk. Jatuh satu-satu, satu Islam Indonesia tahu dipakai nanti. Dipakai nanti. Lu nggak nyadar di bawah-bawah ini, Tuhan lu kawin dari siapa itu? Dari gua. Tuhan kawin itu dari gua. Enak nggak? Nah, sekarang data lu mau gimana ini? Mau dibantah ini datanya? Silahkan, davidjordan.com. Selamat datang di kebenaran. Thank you. Oke, ya. Makin menarik diskusi seperti ini nih teman-teman. Iya, makin menarik ya teman-teman ya. Yuk kita mulai lagi. Oke teman-teman ya, ya itulah teman-teman ya. Ya, kita membaca data, kita menunjukkan literasi, dibilang fitnah, dibilang menghujat. Ya inilah kualitasnya teman-teman ya. Kualitas diskusinya seperti ini gitu ya. Ya susah kalau lawan diskusi saya itu kualitas diskusinya seperti itu gitu. Kalau data yang saya tunjukkan jelas, judulnya jelas, oh buku fisik lagi. Kalau yang Kores tampilkan itu gak jelas, apalah yang ditampilkan itu. Iya teman-teman, data-data apalah yang ditampilkan itu. Iya gitu, gak jelas gitu ya. Tapi menariknya teman-teman ya, Kores ini mengakui tadi teman-teman bahwasannya kitab Qurratul Uyun itu ya, kitab Qurratul Uyun itu memang diajarkan di pesantren. Jadi kitab ini memang diajarkan di pesantren. Kita lihat teman-teman, ini yang diajarkan di pesantren. Menggesek-gesek bibir kemaluan istri dan meremas bokong istri ketika hendak orgasme. Waduh, ini Kores sudah mengatakan bahwasanya kitab ini diajarkan di pesantren, saudara-saudara. Iya, kita lihat lagi banyak sekali di sini ya. Ini istri menjepit vagina ya, istri menjepit farjaha pada ketika suami hendak orgasme, dijepit-jepit katanya guys ya. Ada-ada aja lah kitab-kitab mereka ini ya. Ada lagi kitab ini ya, ini Fathul Izar, iya kan? Ntar lagi Kores mengatakan fitnah, menghujat, padahal apa yang saya baca ya dari kitab mereka gitu ya,
Bila kedua bibirnya tipis, pertanda kedua bibir farjahannya juga tipis. Apalah ini? Ini kitab Islam, aduh, isinya ya model-model kayak gini gitu kan. Iya. Bila bibir mulut bagian bawah tipis, pertanda farjahannya kecil. Wes. Bila mulut atau lidahnya sangat merah, pertanda farjahannya kering. Wes. Iya. Nah, ini ya. Bila kedua bibir perawan tebal, ya, tapi saya mau ngomong Nora Aritonang, dia gak perawan ya, tapi bibirnya tebal. Pertanda kedua bibir farjahannya tebal. Waduh, tebal berarti punya Nora, guys, karena bibirnya tebal gitu. Karena bibirnya Nora itu tebal, jadi itu farjahannya itu tebal gitu, teman-teman ya. Nah, ini nih. Ini kitabnya. Wow, ada tulisan Arabnya juga, teman-teman. Iya, itu. Nah, jadi ya data kita jelas gitu ya, tapi mereka akan selalu framing gitu ya, framing, wah, fitnah lah, menghujat lah, padahal kita cuma membacakan gitu, iya kan? Karena memang Kores sudah kehabisan data ya, karena Kores sudah kehabisan data, kemana-mana yang dibahas, padahal temanya itu moralitas Paulus dan Muhammad. Udah kok perjanjian lama lah, ke Tuhan Yesus lah, ke Maria lah. Ini tandanya orang sudah grogi gitu ya. Iya, udah grogi, udah bingung, udah kehabisan data gitu. Kalau saya masih banyak data gitu ya, gak usah khawatir gitu. Iya, masih banyak data. Contoh misalkan, iya, ini ada data. Ini Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, kita baca, ya kan? Wanita yang menawarkan diri kepada Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah ini adalah ayah dari baginda Rasul. Apa yang dikatakan di sini? Ibnu Ishaq berkata, Abdul Muthalib keluar rumah menggandeng tangan Abdullah. Menurut banyak orang, ketika Abdul Muthalib pergi bersama Abdullah, ia melewati seorang wanita dari Bani Galib bin Fir. Wanita tersebut saudara Waraga bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza. Wanita tersebut sedang berada di samping Ka'bah. Ketika wanita tersebut melihat Abdullah, ia berkata kepada Abdullah, engkau akan pergi kemana wahai Abdullah? Abdullah menjawab, aku akan pergi bersama ayahku. Wanita tersebut berkata, engkau seperti unta yang disembelih, karenanya gaulilah aku sekarang Abdullah. Gauli, ini apalah ini ya, gaulilah aku sekarang Abdullah. Ini udah dari pucuknya, ini udah model kayak gini ya, ya nurun sama anaknya gitu kan, nurun sama anaknya gitu ya, bapaknya ya model gitu ya, anaknya ya lebih parah gitu. Iya ya, jadi seperti itu teman-teman. Ntar lagi saya akan memberikan data lain ya, ntar lagi gitu. Jadi fokus Brother Kores, yang kita bahas Paulus, bukan kemana-mana ya. Kalau udah kehabisan data bilang, biar closing statement aja dikau ya, kalau udah habis datanya gitu. Lo maksudnya tuh kenapa syair kok kejang-kejang gitu kan? Kan lu yang bawa duluan Quratul Uyun kan gitu. Lu bawa duluan Quratul Uyun, ya gua bawain lah David J. Jordan gitu loh. Quratul Uyun emang nabi kan bukan, diajarin di pesantren iya, tapi nabi bukan kan bukan. Lu yang oleng di sini, gua cuma ngikutin alur lu. Kenapa lu yang sakit hati? Gitu. Berikut kan Quratul Uyun soal apa? Suami istri bersenggama. Nah, ini gua bawa David J. Jordan apa? Tuhan lu yang bersenggama. Jangan sakit hati, Bre. Dan nanti kita ke David J. Jordan lagi ya. Kita bahas dulu yang dia bawa mengenai Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Katanya apa, bapaknya Nabi yang ngomong gaulilah aku sekarang katanya. Kasih tahu Yesus, lu lihat data gua. Ini ya. Ini kan? Nih. Halaman berapa nih? Ini kan gaulilah aku sekarang juga kan gitu ya syair ya. Perhatikan Kristen, Tuhan lu malu nih. Wanita tersebut berkata, bagimu unta sebanyak yang disembelih karenamu, gaulilah aku sekarang juga. Ini wanitanya yang ngomong. Jangan nuhanin Yesus, bre. Tukang fitnah dia. Fitnah dia.
Selamat datang di kebenaran. Dibongkar lagi ketika dia menyerang kawan-kawan. Tadi soal fitnah mengenai Nabi mengajarkan tidak ada hukuman menggauli binatang. Lalu kemudian yang kedua soal ayah Nabi. Aduh, batu kemenangan dulu gua. Selamat datang di kebenaran. Gua bongkar Takiyah Korintus lu, bre. Gua bongkar. Kita balik dulu dikit ya kawan-kawan ke soal perkara hadis Nabi. Dia bawa yang di sini. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Perhatikan. Ini Sunan Tirmizi 1375. Yang maksudnya pendapat Ahmad dan Ishaq yang menjadi pedoman amal menurut ulama, yang menjadi lebih sahih dari hadis pertama itu yang ini, bre. 1374. 1374 di sini dikatakan apa? Hadis ini tidak kami ketahui kecuali dari hadis Amr bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dar, selamat datang di kebenaran. Karena yang di sini bawa Nabi, sedangkan yang 375 nggak ada nabinya, makanya mereka lebih percaya yang 1375. Sedangkan gua bawa beda. Nah, di sini gua bawa Musnad Ahmad 2294. Nabi langsung yang berkata ini, barang siapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia dan juga binatangnya. Selamat datang di kebenaran. Kristen hancur di depan gua hujatannya. Keren banget Kores kalau udah counter ya. Masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah mulut ini lancar banget bubukin para tari tumpang hujat laknatullah alaihim. Islam. Data-data gua simpen, hajar balik itu para penghujat. Hajar balik itu para penghujat. Nah, lalu kemudian, ini gua mau ngomong dulu. Bre, kalau soal datanya itu memang nggak bersalah, tapi kesimpulan dari mulut-mulut kalian yang penuh dengan roh kardus itu yang gua permasalahkan. Coba kalau kalian baca doang terus kalian diem, gua nggak akan ada di sini. Tapi karena kalian menyimpulkan, nggak ada tulisannya tapi kalian simpulkan, ya gua hajar pakai data-data yang tertulis, gitu loh, bre. Coba lu baca datanya terus lu diem, tapi kan lu menyimpulkan. Makanya gua hajar balik pakai data-data yang benar-benar fakta tentang Kristen, tentang Tuhan lu, tentang Maria. Nah, sekarang lihat sini nih. Berikutnya gua bawa lagi nih David J. Jordan. Nih, ini paragraf yang ini gua translate nih ya. Nah, awan gas tidak bisa melewati selaput darah perawan yang menutup rahim katanya. Tetapi penis Tuhan bisa. Lihat, Tuhan punya penis. Jadi jika Tuhan punya penis dan menaungi berarti bercinta, maka tentu kita tahu awan hokus pokus tidak membuat Maria hamil, tetapi Tuhan membuat pengantin perawannya hamil dan memberinya benihnya. Dar, Tuhan lu hubungan seks sama Maria. Tuhan lu hubungan seks sama Maria, bre. Jangan sakit hati, ini yang lu minta. Kores itu tuayan dari apa yang kalian tabur, kawan-kawan. Ya, Tuhan lu punya penis nih, penis Tuhan bisa katanya, ya. Ini datanya di sini nih, SS aja nih. Jangan dikira data gua habis, bre. Jangan dikira data gua habis. Giliran gua berikutnya gua keluarin data yang baru. Ya, giliran gua berikutnya gua keluarin data yang baru. Ini penis Tuhan nih. Masuk ke vagina Maria, lalu kemudian menghamilinya dengan benihnya. Bisa bantah nggak lu? Enggak lah. Yang data gua baca. Hehehe. Oke, silakan dimulai lagi. Ya inilah ya teman-teman ya. Padahal yang saya katakan di sini, ya apa dia? Wanita tersebut berkata, engkau seperti unta yang disembelih karenanya, gaulilah aku sekarang. Memangnya siapa yang mengatakan ini adalah Abdullah? Ini perempuan yang mengatakan kepada Abdullah minta digauli. Astaga, oh diam dulu guys. Diam dulu Bray, ya diam dulu Bray, ya. Jadi seperti itu, kamu menampilkan kitab ini PDF, saya punya kitab fisiknya gitu. Saya gak pernah mengatakan Abdullah, tapi perempuan itu minta digauli kepada ayah baginda itu. Gimana sih? Ya inilah teman-teman ya, melenceng lagi dari tema ya, karena sudah kehabisan data gitu ya. Jadi melenceng lagi dari tema kita itu moralitas Paulus dan Muhammad, tapi dia itu kemana-mana karena udah kehabisan data. Nah itu, iya kan?
ya kita dianggap menyimpulkan. Contoh misalkan ya, di sini dikatakan terkait Zainab, Rasulullah ingin agar Zaid bin Haritsah menceraikannya sehingga beliau bisa menikahinya. Lenceng lagi dari tema. Nah, ini. Tema kita itu moralitas Paulus. Coba perhatikan ini gitu. Mana-mana kan bisa. Jadi apa yang saya baca itu ya sesuai data gitu ya. Kalian aja merasa terhujat dengan kitab kalian gitu. Ya. Merasa terhujat dengan kitab kalian gitu ya. Ya makanya ya, pakai data itu yang kredibel, yang valid. Tunjukkan datanya dengan jelas gitu ya. Ini datanya ya cuma dipotong, nggak jelas datanya itu dari mana gitu kan. Iya. Ya kalau kita santai saja teman-teman ya, santai saja. Ya dari tadi yang kita bahas Muhammad kok nggak menyelenceng kemana-mana. Kalau Kores ini udah kemana-mana gitu. Udah kehabisan gitu ya untuk menghujat Paulus. Ya. Ya. Udah kehabisan data untuk menghujat Paulus gitu. Doubling. Astaga, doubling. Hajar balik itu para pemuda. Doubling. Aduh, inilah bahaya ini teman-teman ya. Udah agak kondusif ini sudah itu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Misalkan saya bawa, ya ini yang sering ditentang oleh mereka. Ini tentang Muhammad juga. Sahih Muslim. Apa judul babnya di sini? Menikahi wanita yang masih kecil. Nah, ini menikahi wanita yang masih kecil. Nah, ini. Mereka framing, enggak, Aisyah dinikahi udah dewasa, udah akil balik. Ini nih babnya nih, menikahi wanita yang masih kecil. Siapa yang menikahi wanita yang masih kecil? Kita baca. Diriwayatkan oleh Aisyah, dia berkata, Rasulullah menikahi saya ketika usia baru 6 tahun dan beliau menggauli saya pada usia 9 tahun. Apa judulnya? Judul babnya apa? Menikahi wanita yang masih kecil. Ya. Beda dengan Paulus. Paulus gak pernah nikahi bocil. Paulus gak pernah menyukai istri orang. Gak pernah Paulus itu. Iya, gak pernah Paulus melakukan kayak gitu ya. Cuma mau kondo aja yang suka ya urusan selangkangan kayak gini gitu. Iya, tak lagi mereka framing, oh ini menghujat. Padahal saya membaca data gitu. Makanya ya harus tahulah cara diskusi akademis itu seperti apa gitu ya. Jangan dikit-dikit menghujat, menghina lah. Wah. Jadi seperti itu ya. Ini udah jam 9 ya. Mungkin nanti Brother Kores ini ya langsung closing ya. Atau saya langsung closing. Bang Kores kan? Mungkin dibuka dulu, Bang. Oh, Abang yang langsung closing ya. Belum, jadi gini konsepnya supaya imbang. Gua nanggapin, gua closing, habis itu baru lu closing. Inilah yang gua maksud 2 kali 5 menit. Oke, siap. Oke, ya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya sangat menarik sebenarnya diskusi ini ya. Tapi ya waktu yang membatasi kita ya teman-teman ya. Artinya apa yang kita lakukan itu tidak dalam ranah mau menghujat atau menghina ya, tapi mereka sendiri merasa terhina dengan kitab mereka. Jadi seperti itu. Lah iya, mereka sendiri yang merasa terhina dengan kitab mereka ya. Kalau masalah data-data banyak ya kayak gini misalkan yang saya baca itu. Apa maksudnya kepala zakar masuk ke dalam bubur wanita atau bubur lelaki, kemaluan hewan? Iya, ini tentang baginda, apa yang diajarkan baginda. Ini tentang syarah Sahih Muslim. Tahu nggak syarah Sahih Muslim? Nah itu kan. Iya. Jadi kalau data-data kayak gitu bejibun ya. Dan teman-teman bisa melihat lah ya, data fisik semua guys. Gitu. Lupa pakai kacamata. Silakan. Gak apa-apa sih kayak gini, gak apa-apa juga ya, nggak ada masalah juga ya. Iya. Nah, kalau iya udah. Sisa air ya. Bukan waktu anjir yang karena habis itu. Data lo habis. Udah gua bongkar semuanya. Karena data lo itu semuanya ada di website. Lu cuma beli bukunya gitu supaya kelihatan otentik. Gitu. Contoh kayak Sahih Muslim itu bertebaran di mana-mana. Sirah Nabawiyah bertebaran itu di mana-mana di digital gitu. Nggak ada data yang baru dari lu gitu loh, bre, gitu kan? Itulah kenapa gue cepet banget untuk nangkep dan nge-counter semua data-data lu, karena gue udah tahu, bre, gue udah tahu itu lagi yang dibawa.
Cuma bedanya yang asalnya digital, lu beli bukunya 80 ribuan, lu kasih lihat di kamera gitu doang. Nggak ada yang spesial dari itu, bre. Ini perkataan lu ya yang lu bilang ke apa bahwa itu adalah bapak nabi dan keturunannya kayak gitu-gitu, bre. Ini perhatikan. Nurut sama anaknya gitu ya, bapaknya ya model gitu, ya anaknya ya lebih parah gitu. Iya. Ya kan? Padahal yang ngomong cewek di kitabnya itu. Di Sirah Nabawiyah ngomong cewek, tapi lu bilang bapaknya kelakuannya kayak gitu. Kan yang ngomong cewek, kenapa bapaknya Nabi yang dihujat? Selamat datang di kebenaran, bre. Gue bongkar-bongkar Takiyah Korintus lu. Terlalu mudah buat gua. Terlalu mudah. Terus data gue banyak banget. Ini gue keluarin lagi setelah akhir satu buat lu. Gue kan cuma ngikutin yang lo mau gitu. Lu bawa Qurratul Uyun, nggak ada nabi di sana. Lu bawa Syarah Sahih Muslim mengenai menggauli apa binatang terus nggak mandi, itu kan bukan nabi itu. Hadisnya yang berkata itu nabi, tapi penjelasannya itu ulama. Kenapa lu nisbatkan kepada nabi? Makanya gue bawa Yesus lu, gue bawa Tuhan lu, kawin sama Maria, David J. Jordan yang ngomong. Gue cuma ngikutin irama lu, bre. Makanya jangan terguncang, jangan sakit hati. Gue ini tuayan dari apa yang kalian tabur. Gue ini cuma tuayan dari apa yang kalian tabur gitu. Tapi lu lihat lagi tadi kan, gue udah kasih datanya. Terbaca gaulilah bla 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 bla. Kesimpulan lu apa? Itu yang gue hajar. Coba kalian nggak menyimpulkan. Gue paling jadi buka toko teh herbal gue. Yang ramah asam lambung, nggak akan gue bantai-bantai iman kalian, muka kalian, Tuhan kalian dan segalanya tentang kalian, nggak akan gue bantai-bantai. Cuma karena kalian yang minta, bre. Gitu, dan kalian sudah dinubuatkan akan menderita sampai akhir zaman. Gue hanya alat di sini untuk memastikan kalian menderita. Jangan melampaui apa yang tertulis, jangan melampaui apa yang sudah dinubuatkan tentang kalian. Nah, gua di sini fungsinya seperti itu, gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya data yang mau gua buka, perhatikan soal Paulus ya. Tadi moralitasnya udah kita tahu, dia berdarah Yunani gitu kan. Dia menghajar Taurat karena dia nggak diterima kawin sama pendeta besarnya Yahudi gitu. Itu memalukan lah, bre. Mental victim itu gitu tuh. Kalau misalnya ditolak kemauannya marah-marah dia. Seperti data yang gua kasih dan gak dibahas sama sekali sama si air berdarah. Nah, berikutnya sekarang lu lihat di sini mengenai moralitas Paulus yang bongkar Yahudi langsung. Di sini dikatakan Paulus pernah berkata begini ya. Aku adalah orang Yahudi. Ini KPR 22 nomor 3. Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsur tanah Kilia, tetapi dibesarkan kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Itu katanya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rabi Gamaliel. Ini di Yahudi Sefaria dalam apa ini? Dalam Evangel's Guide to the Talmud. Jadi perkenalan untuk para wanita-wanita Yahudi kepada Talmud. Perhatikan apa yang dikatakan Rabi Gamaliel. Rabi Gamaliel tidak mengapresiasi dikutip oleh Santo Paulus, dan dia melakukan segala hal yang sangat tegas untuk memberi batasan antara dua agama ini, yaitu membasmi kekristenan dari doa Yahudi. Lihatlah Birkat Haminim di Berahot 29 nomor 3. Biar selamat datang di kebenaran, Paulus Takiyah Korintus. Ini Gamaliel yang ngomong. Gak suka dia dicatut-catut menjadi gurunya Santo Paulus. Gak suka dia. Langsung dihajar Birkat Haminim. Gara-gara Paulus lah ini dipecah menjadi dua agama. Kalian bisa lihat di sini ya ikhwan ya, sefaria.org. Perkataannya Rabi Gamaliel. Jadi gara-gara Paulus Kristen dan Yahudi pecah. Karena apa? Karena Paulus ngaku-ngaku dia muridnya Gamaliel. Moralitas apa yang suka ngaku-ngaku dia muridnya orang? Moralitas siapa itu? Gitu. Itu data tuh. Data baru tuh. Baru pada tahu kan? Thank you, Mabre. Sip, yuk kita closing ya. Ya, silakan. Ya, Syair, kita nggak nyebrang ya. Kita nggak nyebrang. Kalau gua nyebrang, lu bisa intervensi. Ayo, lanjut dah. Santuy. Kalau saya santai-santai aja gitu kan. Nah.
Iya, ikhwani fisabilillah, demikianlah kita sudah sampai kepada penghujung acara di mana kita sudah babar secara detail antara moralitas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan moralitas dari kawan kita bukan kawan, maksudnya moralitas Paulus yang diimani oleh kawan kita Syair Berdarah dan kawan-kawan sebelahnya gitu. Dan di sini berdiri kokoh tegak tinggi. Semua syubhat dan fitnah tentang Nabi kita, alhamdulillah berhasil kita counter bersama-sama. Dari datanya, dari kesimpulan terhadap apa yang tertulis, dari bahasan konteks yang dibawakan, semua dibantah dengan indah dan juga alasan-alasan yang logis sehingga semua umat bisa merasakan kebenaran Islam. Ya, itulah kenapa kita keluar terakhir, karena Islam itu evaluator dan Nabi kita Muhammad adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta alam. Bagaimana caranya berkasih sayang? Orang-orang yang ingin merusak kasih sayang tersebut itu dihabisi dan dia akan musnah, sebagaimana ternubuatkan di dalam dialog-dialog gua sebelumnya, di mana lawan-lawan dialog gua nggak bisa membantah sama sekali siapa nabi yang membasmi orang-orang yang tidak mau mendengarkan dia. Selamat datang di kebenaran. Dan bisa kita lihat nabi kita berkasih sayang kepada istrinya, berkasih sayang kepada anaknya, raja damai, nggak disenggol sama sekali oleh kawan kita dalam dialog, karena inilah kenyataannya. Orang sudah tertulis yang nggak bisa dibantah. Dan begitu juga ketika gue melihat iman dari saudara sebelah, kalau sudah tertulis ya kita nggak bisa bantah. Orang sudah tertulis begitu kok. Itulah kenapa pembahasan kita di sini, dua tokoh ini adalah favoritnya Kores. Dua tokoh ini sebenarnya ya, kalau mau jujur gitu. Karena ternyata bikin gue kaget-kaget ketika gue membaca dua-duanya. Nabi gue kaget, gue baca, Masya Allah keren. Dan ketika gue baca yang sebelah juga seru nih, asik. Harus pada tahu nih orang-orang nih ya, gue gitu tuh biasanya tuh ya. Tapi ya seperti inilah ya dialog itu. Mohon maaf kalau ada yang tersakiti batinnya, karena apapun yang Kores sampaikan itu sesuai dengan yang tertulis gitu. Itu sesuai dengan yang tertulis. Kalian bisa cek sendiri langsung ke website-website yang Kores kasih gitu, dan tidak berbayar, gratis, dan tidak ada blogspot di antara kita. Semuanya .com.org, kadang .gof gitu. Semuanya link-link yang bisa kalian simak secara netral kayak gitu. Karena apa? Kebenaran itu nggak perlu kita bela. Kebenaran itu dia berdiri sendiri, tinggal kita mau ngikut atau enggak. Dan untuk yang sakit hati karena kebenaran yang tertulis bukan yang disimpulkan, ya selamat datang di kebenaran, jangan mulai. Makanya gitu doang sih gue bilang, jangan mulai gitu. Karena kalau kalian sudah menyimpulkan di mata gua itu namanya menabur. Nanti kalau lu sudah menabur, Kores tuayannya. Kalau gua udah dituai ini di digital ini, aduh habis semua perkara. Sakit semuanya orang-orang yang mendengar gitu. Karena apa? Tuayan yang gua kasih dari mulut gua keluar, ini dituntun langsung, dituntun langsung untuk ini loh kebenarannya, ini loh faktanya gitu. Dan gua nggak perlu mengajarkan kalian untuk tahu yang benar. Kalian cukup merasakan sakitnya hati kalian ketika kalian tahu data kalian itu malah menggenapi hujatan kalian sendiri. Nah gitu maksud gue. Makanya balik lagi kalau misalnya dialog sama Kores, jangan berharap gua asumsi, jangan berharap gua nggak ada data. Karena gua bilang semua aibnya para penghujat, imannya, sejarah-sejarah dari agamanya, itu semua udah gua pegang. Tinggal topiknya apa, gua keluarin satu-satu. Itulah kenapa ya ikhwannya gue tuh nggak suka kalau dialog sama yang santun, sama yang santai gitu. Karena guanya yang aslinya gue nggak keluar, nggak dapet lampu hijau. Tapi kalau gue sama Syair Berdarah, Bevan, Yosef kayak gitu-gitu seneng gue. Karena gue bisa lepas ngeluarin datanya. Nggak perlu gue nahan-nahan. Aduh, maaf ya, sorry. Nggak perlu gitu-gitu, gue langsung hajar gitu. Itu serunya gue. Mantap banget. Gue seneng banget malam ini Thank you Syair Berdarah sudah berani untuk open cam dan juga dialog sama Kores gitu. Nikmatilah yang ada inilah kenyataannya. Dan kita akan bisa dialog lagi ke depan kalau lu mau gitu. Gue akan sangat terbuka karena banyak banget hal yang ingin gue sampaikan kepada kedua belah pihak gitu. Banyak banget nggak tahu lah bisa sampai semua atau enggak, atau gue buka pengajaran aja ya supaya bisa gue sampaikan dengan efektif data-data gue ini gitu paling. Dan untuk kawan-kawan di bawah, mohon maaf kalau ada yang merasa tersakiti. Gue mengasihi kalian, tapi kalau ada kebenaran di dalamnya itu datang dari Tuhan gue, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, beserta segala sesuatu di antara keduanya. Thank you, Mabre.
Syair berdarah, waktu dan tempat gue persilakan, silakan. Oke, ya. Kita mulai dulu ya. Oke ya, terima kasih pertama saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mendukung ya. Nah, ini udah masuk di closing statement ya. Terima kasih atas semua dukungannya bagi teman-teman ya. Ya, ini hanya sebatas debat lintas iman ya teman-teman ya. Jangan sampai kita itu baper, merasa tersakiti, merasa terhujat ya. Namanya debat ya seperti ini gitu ya. Ya, tapi yang menarik ya, banyak poin-poin yang sebenarnya ingin saya sampaikan karena memang waktu yang memang membatasi gitu ya. Ya sebenarnya ya ketika Brother Kores mengatakan Muhammad Raja Damai, sebenarnya saya sudah membantu untuk memperkuat gitu ya. Ketika ada orang yang menghina beliau ya, darahnya dihalalkan gitu ya, itu mungkin Raja Damai seperti itu gitu ya, jadi seperti itu. Tapi ya udah, karena ini adalah closing statement ya, ya sudah jelas ya bagaimana kita menunjukkan data-data di dalam Alkitab, bagaimana moralitas Paulus yang memang patut diteladani. Dia tidak pernah menyukai, apalagi menikahi bocil. Dia juga tidak pernah menyukai istri orang dan lain sebagainya, apalagi menggauli budak. Gak pernah. Kalau Paulus itu gak pernah gitu ya. Makanya ya Kores ini kayaknya cocok debat sama saya, karena saya memang ya nggak suka yang sama yang lempem-lempem gitu, suka yang betul-betul on fire gitu. Nah, ini cocok, debat sama saya cocok gitu ya. Semoga di lain kesempatan bisa debat lagi dengan saya ya, karena memang saya itu ya banyak sekali data yang memang ingin saya sampaikan gitu ya. Tapi teman-teman bisa menilai sendiri lah ya, bagaimana kualitas debat kita pada malam hari ini dengan data-data yang kita sampaikan, dengan literatur yang kita sampaikan. Teman-teman bisa menilai sendiri ya, mana yang betul-betul akademis, mana yang hanya main comot-comot saja gitu ya, mana data yang betul-betul kredibel atau data-data yang gak jelas sumbernya dari mana, karena ya cuma sekilas-sekilas saja gitu teman-teman ya. Ya, berbicara Paulus ya, kenapa saya mengangkat tema tentang Paulus? Karena memang Paulus ini selalu selalu dinarasikan negatif tanpa mereka sadari ya teman-teman ya. Ya, terlepas ini Paulus yang mana ya? Ini Al-Qur'an, Al-Kas, terjemahan dan tafsir Al-Quran ini diberi sambutan oleh Kemenak. Surat Yasin 14 di catatan kakinya, kenapa Al-Quran catatan kakinya ini ada nama Yohanes dan Paulus? Ayo, kenapa gitu? Sepanjang saya membaca kitab-kitab Islam, tidak pernah satupun kitab Islam itu bernarasi negatif atas nama Paulus gitu. Enggak, tenang, cuma menunjukkan ini aja, sabar gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang ya itu data gitu ya, itu bukan framing, bukan fitnah atau menghujat gitu, itu data gitu. Tapi ya paling penting ya namanya debat lintas iman lah seperti ini ya teman-teman ya. Kita mengadu argumentasi, kita berdialektika, mengadu data mana yang paling kuat ya kita adu gitu ya. Dan semoga di kesempatan lain kita bisa berjumpa lagi Brother Kores ya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan ya saya mohon maaf ya. Saya mewakili saya sendiri ya, saya mohon maaf jika mungkin menyakiti teman-teman Islam ya. Kami tidak bermaksud seperti itu, kita hanya berdialog, kita berdebat ya. Setelah itu ya meskipun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, tetap kita bersaudara dalam naungan NKRI. Jadi saya rasa seperti itu saja ya closing statement dari saya ya. Terima kasih Brother Kores untuk waktunya. Semoga di kesempatan lain ada tema-tema yang lebih menarik lagi untuk kita diskusikan gitu. Nah, saya sebenarnya ingin ini ya, kita ngobrol santai saja ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mensupport juga ya, yang di bawah teman-teman yang gak bisa saya sebutkan ya satu persatu ya. Ya, terima kasih atas segala dukungannya. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semuanya ya. Terima kasih banyak ya. Semoga lah di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi dengan Brother Kores ya. Seperti itu brother, terima kasih banyak ya. Mungkin nanti ya kita mungkin bisa atur agenda lagi lah ya. Mungkin kita bisa diskusi-diskusi dengan tema-tema yang lain, silakan ya. Saya sangat senang ya berdiskusi dengan teman-teman Islam ya. Yang penting pakai data gitu ya teman-teman ya, pakai data gitu ya, jangan pakai air liur gitu ya. Jadi seperti itu, dan saya sangat merasa puas ya bisa
debat dengan Brother Kores ya, dan berharap ya ada teman-teman Islam lagi yang mungkin mau uji nyali juga dengan syair berdarah ya. Ya, karena memang ya sering yang saya katakan di atas langit masih ada syair berdarah. Jadi hati-hati kalau ketemu saya ya. Gitu. Karena kita berjibun data gitu. Kita banyak data dan data kita bisa kita pertanggungjawabkan semua. Dan teman-teman bisa menilai lah ya. Kualitas kita berdebat itu seperti apa, teman-teman bisa menilai sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Oke, brother. Sip. Ya, mungkin Thank you, kita thank you. atur agenda lagi lah, nanti kita cari tema lain. Iya, gitu ya. itu lu titipin aja ke admin lu yang itu, yang cewek itu, karena gue dapatnya dari dia. Oh gitu, iya. Ya, kan Nanti lu mau topiknya apa? Kasih tahu Oke. ke dia. Ntar nyampe ke gua yain. Gitu, Boleh, gitu. boleh, Oke. boleh. Oke, siap. Sip. Makasih banyak. Sama-sama, Ya. Mabre. Oke, yuk. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Hancur sudah terjadi. Cit, buset, emang menyakitkan data Kores ya. Aduh, terkaget-kaget dia, bre. Gua kasih data, wah anjir kok bisa ada yang data yang begini, wah anjir kok bisa ada data yang begini, iyalah.